Karena pandemi inilah, mau tidak mau kita harus semua digital. Hobinya Haji apa? Obrol? Enggak. Hobinya Haji apa? Ngetril? Enggak. Hobinya Haji apa? Jalan-jalan? Enggak. Hobinya Haji apa? Bekerja dan selalu ada di outlet. Halo Sobat Aji, apa kabar? Hei bentar, ternyata Aji itu sekarang lagi online Zoom ya. Jadi beliau sekarang lagi ada webinar berkaitan dengan UMKM. Nah, UMKM. Jadi ini berkaitan dengan Ketua Dekranasda Bali, kemudian juga secara skup nasional dan juga pembicara-pembicaranya ada banyak orang-orang penting yang di sini ya. Jadi kayak Ibu Gubernur juga ada, and then setelah itu ada Aji Krishna dan juga beberapa motivator lainnya dan narasumber lainnya, dan ini sudah berlangsung dari tadi pagi. Nah sekarang adalah sesi kedua khusus untuk digitalisasi UMKM. Nah salah satunya Krishna sudah memakai digitalisasi, dan seperti apa nanti kita dengarkan penjelasan Aji pada saat webinar Zoom ini. Tetap di channel Krishna Lola Bali. Ciao. Nah, Sobat Aji, mumpung belum mulai, kita langsung tanya-tanya ke Aji dulu ya bentar ya. Karena ini kaitannya sangat erat banget dengan Krishna oleh Bali. Nah, Aji, ini kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan dari panitia Aji. Nah, kalau Aji lihat dengan situasi sekarang, apakah Krishna sendiri sudah jalan menuju ke proses digitalisasi atau masih OTW atau gimana? Kalau dilihat, pandemi ini yang mengharuskan harus ke digital. Iya, betul. Artinya lebih maju ke depan, karena pandemi ini lebih maju ke depan untuk ke digital. Karena sebelumnya kalau mungkin tidak ada pandemi, mungkin masih setahun 2 tahun lagi ya. Tetapi karena pandemi inilah, mau tidak mau kita harus semua digital. Semua itu sekarang orang tidak harus bekerja keluar, dan orang semua bekerja cari uang dari rumah. Semua bisa dari rumah. Perlu makan, tinggal kirim pakai Gojek. Oh iya benar. Perlu kirim produk, tinggal pencet online shopnya. Nah, Krishnanya sendiri udah masuk ke online shop? Udah mulai udah lihat nih. Kereprekan. Contekan. Udah lah. Pertama ini yang terakhir yang 31 November kemarin yang kita launching adalah minyak ajik. Minyak ajik itu kita mulai hari ini Rabu kita udah buka link untuk reseller, distributor, jadi sudah semua pakai digital semua. Wih keren. Nah Sobat Aji, bagi yang mau pesen minyak Aji sekarang udah tinggal klik webnya aja, kemudian kamu bisa masuk ke medsos. Bener ya, per hari ini ya. Iya. Nah jadi kalian sudah bisa ikut menjadi reseller ataupun ikut menjual bebas ya, semuanya dibagikan di dalam medsos itu. Nah, benar aja ya? Iya, siap. Oke deh. Oleh karena itu tetap ikuti channel Krishna Lola Bali karena kita akan saksikan bagaimana keseruan Aji dalam mengobrol di web Zoom dan juga bersama dengan narasumber-narasumber lainnya. Ciao. Ya, jadi Aji ini salah satu bintang juga ya kalau di Bali untuk sektor UMKM, karena beliau merintis benar dari nol, dari seorang pekerja, kemudian belajar dan akhirnya bisa mengembangkan salah satu mall untuk khusus pasar oleh-oleh ya, yang berjejaring di mana-mana bahkan sampai di luar Bali juga. Ingin menanyakan kepada Aji ini bagaimana situasi saat pandemi ini dan bagaimana masuk juga ke digitalisasi sekarang ini. Kita memang betul-betul di masa pandemi betul-betul sangat berat, karena pandemi itu kalau seingat saya itu di bulan Maret. Bayangkan begitu Maret pandemi kita merumahkan karyawan 2000 orang, itu terasa berat banget. Akhirnya setelah itu bulan 5 kita mau tidak mau meskipun karyawan kita sudah dirumahkan 2000 karyawan, tapi tetap kita untuk karyawan yang 2000 kita rumahkan tetap kita bagikan sembako setiap bulan. Dan bahkan sampai jujur baru fix kita sampai beberapa kita jual mobil mewah untuk membantu karyawan kita yang dirumahkan. Bulan 5 saya berkebun, kebetulan lahan di Bali Utara itu cocok kita tanamin kacang. 3 bulan begitu nanam kacang, bulan 5 kalau nggak salah bulan 10 kita panen.
Dan sekali lagi saya minta terima kasih kepada Bunda Putri Koster. Bunda Putri Koster juga datang ikut panen kacang tanah, dan beliau sangat mensupport saya. Bunda Koster itu sangat mensupport saya, dan betul-betul banyak belajar saya dari Bunda Putri Koster. Langkah apa yang saya lakukan? Saya nggak boleh diam. Nah, akhirnya disitulah saya mulai dari hasil panen kacang itu 50% kacangnya saya bagikan untuk masyarakat, dan sisanya lagi saya produksi di Bali Utara, dan saya buatlah packagingnya yang bagus, dan saya namanya kacang ajik. Nah, begitu saya produksi kacang ajik, begitu pandemi saya produksi kacang ajik, dan saya mempunyai karyawan 12 orang, omset saya kurang lebih 500 juta. Artinya nih, saya harus bangkit nih. Di pandemi ini saya harus inovasi. Nah, begitu peluang ada, begitu produksi kacang bagus, saya mulai inovasi lagi. Betul-betul produk asli buatan lokal, dan asli juga produk-produknya herbal semua. Dan ini memang betul-betul UMKM Bali luar biasa. Nah, makanya saya berharap, saya mohon doanya kepada Bapak dan Ibu, semoga minyak ajik yang kita baru launching 2 minggu ini menjadi viral dan menjadi kebutuhan untuk masyarakat luas. Dan tentunya karena minyak ajik ini kan otomatis kita jualannya juga harus, ini sistemnya betul-betul memang harus zaman digitalisasi sekarang. Nah, khusus untuk minyak ajik ini memang per hari ini Rebu ini kita buka link untuk reseller dan distributor. Nah, saya berharap juga semoga minyak ajik ini jadi primadona tujuan wisata untuk orang beli ke Bali, dan tujuannya biar kedepannya jadi minyak ajik ini jadi produk lokal Bali. Itu sih harapan saya. Dan yang terakhir yang saya lakukan adalah saya berharap di zaman digitalisasi ini kita akan menggunakan cara promosinya adalah lewat YouTube, lewat website, dan TikTok. Dan yang paling penting adalah sekarang tuh semenjak pandemi ini, yang tadinya saya nggak bisa digital, akhirnya saya terpaksa harus bisa, akhirnya mulai buat YouTube. Nah, ternyata dari buat YouTube tuh banyak kita membantu untuk mempromosikan produk. Yang kedua TikTok juga yang tadinya cuma apa sih nih TikTok ini, ternyata sangat viral, yang sampai nonton bisa dalam waktu 4 hari bisa 6 juta, gila. Artinya tempat promosi yang paling efektif sekarang adalah di TikTok, di media sosial, di website, dan di YouTube. Ya, harapan saya semoga Krishna bisa membawa nama harum Bali, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur, Bunda Putri Koster, dan Pak Gubernur. Pariwisata untuk pasar domestik sudah dibuka, dan harapannya ke depan semoga Bali pariwisata kembali pulih kembali. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Memang kalau untuk membranding produk itu tidak mudah. Itu tentunya butuh proses. Artinya gini, yang paling penting itu adalah kalau makanan rasa atau taste-nya. Kalau taste-nya sudah enak, meskipun packagingnya juga kurang juga nggak apa-apa. Tetapi kalau rasanya sudah enak, ditambah lagi packagingnya yang enak, ditambah lagi namanya yang bagus, saya yakin produk itu akan nilai jualnya makin tinggi. Kita harus melihat juga bagaimana di lapangan, kita harus lihat situasi juga, karena waktu saya membuat Krishna itu juga prosesnya tidak mudah gitu. Tidak mudah, ada beberapa yang kita buat produk nggak laku, tapi belajar dari pengalaman itu dan belajar dari pandemi ini, akhirnya kita banyak punya produk-produk yang baru dan packagingnya yang bagus. Oke Sobat Aji, ternyata udah selesai ya. Kemudian yang tadi itu ikut dalam sebagai narasumber adalah Ibu Dekranasda Bali, yaitu Ibu Putri Swastini Koster. Kemudian ada dari beberapa ini dari BPD juga, dari bank, kemudian ada dari mall juga. Dan Aji mendapat kesempatan berbicara panjang lebar berkaitan dengan strategi bertahan dalam pandemi, kemudian bagaimana proses digitalisasinya, kemudian promotionnya secara digital seperti apa, dan juga menginspirasi seluruh pemuda-pemudi milenial dan juga peserta. Dan sekarang kita tanya ke Aji, ya. Kita tanya langsung ke Aji. Ji, dari tadi kita ngelihat Aji nggak berhenti megang HP, kemudian selalu berbicara juga kepada tim dan juga semuanya itu berkaitan dengan jadwal dan ini. Gimana sih Ji, strategi Aji dalam bertahan dalam pandemi? Kan kita udah banyak nih strategi Aji untuk membagi waktu, Ji, karena ini kan berkaitan dengan kegiatan Aji nih.
Ya. Strateginya kayak gimana sih, Ji? Ya, yang pasti strategi yang dilakukan adalah di masa pandemi ini tidak pernah berhenti. Ya. Kan selalu bekerja, artinya semua tim tahulah setiap hari itu tidak pernah ada di luar Krishna. Pasti selalu ada Krishna, selalu bekerja. Makanya orang hobinya Haji apa? Obrol? Enggak. Hobinya Haji apa? Ngetril? Enggak. Hobinya Haji apa? Jalan-jalan? Enggak. Hobinya Haji apa? Bekerja dan selalu ada di outlet. Salah satunya berarti cikal bakalnya Haji mulai mengenal tentang digitalisasi ini bisa dibilang dari YouTube ini aja. Ya kalau boleh kita jujur ya, awalnya sih apa sih YouTube, sih juga nggak ngerti kan itu. Tetapi karena dipaksakan oleh tim, ya udahlah kita buat konten YouTube, dan makanya sampai sekarang kalaupun buat di konten YouTube ya suka-sukanya Ji kan, Ji nggak mau diatur kan gitu, karena nggak nyari uang di YouTube gitu. Kita konten YouTube-nya itu bagaimana ngasih inovasi buat anak-anak milenial gitu. Meskipun yang nonton sedikit nggak masalah, tetapi kan bermakna YouTube kita gitu. Nah kalau mau konten YouTube kita viral, kita bisa aja buat aja gimmick. Oh, Gigi Krishna membeli mobil mewah sekaligus 5 unit, itu langsung yang nonton 300.000. Tetapi kalau ngomongin sosial, edukasi, inovasi, itu pasti yang nontonnya 10.000 ke bawah. Nggak apa-apa, tetapi bermanfaat buat anak-anak milenial. Jadi penontonnya Aji pun, sobat-sobat Aji semua, kalian itu adalah orang-orang yang berkualitas. Karena apa? Yang kalian tonton, yang kalian tiru, itu adalah seorang sosok yang sangat berkualitas juga, ya nggak? Dan berbagi ilmu. Betul, ya. Dan tidak pernah menutup ilmu yang kita punya. Kita buka aja. Berarti bisa kita bilang kita nggak usah pelit-pelit terhadap ilmu, atau kita ingin berbagi pada ilmu kepada siapapun, itu boleh aja, Ji ya. Kalau Ji nggak pernah nutupi apa yang kemampuan Ji yang Ji punya. Kalau orang mau ketemu atau siapapun selalu terbuka. Seperti contoh sekarang kita ada teman kita dari oleh-oleh dari teman-teman kita, ada teman kita yang punya oleh-oleh, pengen ketemu Ji, pengen sharing, ya kita siap ketemu gitu. Nah di sini Ji nggak pernah merasa ada kompetitor. Artinya semua bisnis itu kita lakukan dengan tulus, tanpa pamrih, dan betul-betul ngalir aja begitu saja. Sekarang Aji mau langsung cabut. Dokter gigi, cabut gigi. Cabut gigi? Ya, cabut gigi. Wah, sekalian berarti Aji double cabut hari ini. Hati-hati Aji. Oke dah Sobat Aji, demikianlah kegiatan kita pada sore hari ini ya, karena Aji sekarang udah langsung buru-buru karena udah nggak sakit banget gitu ya. Jadi ya kita juga harus ngikut sama beliau. Oleh karena itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Odi Krishna Buana, dan tadi ada Adi Yulia juga di sini, tapi dia nggak ingin kelihatan di kamera karena apa? Karena dia belum mandi. Dan juga ada Manendra Putra. Oleh karena itu tetap stay di channel Krishna Ola Ola Bali, and ciao.